Oke. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan membawakan sebuah topik yang sangat krusial dalam dunia human resource and management, yaitu tentang penilaian prestasi kerja. Nah, di era industri yang serba dinamis seperti sekarang, mengukur kinerja karyawan itu bukan lagi sekedar rutinitas formalitas administratif, tapi sebuah alat strategis untuk memastikan perusahaan dan talent di dalamnya supaya bisa terus tumbuh bersama secara sustainable. Before we dive deeper into the topic, izinkan saya untuk memperkenalkan the amazing team di balik presentasi hari ini. The first time, let me introduce myself. Nama saya Muhammad Arif Rifki dan tentunya saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Keisa Putri Azhara. Yang kedua ada Jodika Muslian dan tentunya saya. Hari ini kami akan membedah materi ini secara komprehensif untuk kalian semua. So, without further ado, let's get started and clear our perspective tentang apa itu penilaian proses kerja. Kita mulai dari slide pertama. Oke, di first slide kita akan ngebedah secara mendasar apa sih sebenarnya penilaian proses kerja atau yang biasa kita kenal dengan istilah performance appraisal. Nah, secara umum, performance appraisal ini adalah sebuah proses sistematis untuk mengevaluasi gimana kinerja individu dalam mencapai organizational goals atau tujuan perusahaan. Jadi, kita tuh nggak cuma ngelihat apa karyawan itu masuk kerja atau enggak, but we are talking about their actual contribution to the company. Nah, kalau kita bicara tentang frekuensi atau seberapa sering penilaian ini dilakukan, biasanya agenda ini tuh bersifat periodik. Most companies melakukan secara annual atau setiap tahun. Tapi banyak juga yang menerapin semi-annual evaluation, yaitu setiap setengah tahun sekali. Nah, kenapa sih harus rutin? Jadi, supaya tuh kita tuh punya track record yang jelas dan up to date. Kemudian, what is the ultimate goal? Jadi, apa sih tujuannya? First, untuk memberikan konstruktif feedback atau umpan balik yang membangun kepada karyawan. Yang kedua, itu melalui proses ini, kita tuh bisa mengidentifikasi apa aja yang menjadi strength and weakness, kekuatan dan kelemahan dari talent yang kita punya. Nah, yang terakhir, it's all about career development planning. Nah, hasil penilaian ini yang nantinya kita pakai untuk merencanakan pengembangan karir mereka ke depan. So, it's a win-win solution for both the employee and the organization. Oke. Sekarang mari kita dive deeper ke bagian yang sangat krusial, yaitu metode dan karakteristik penilaian. Nah, gimana cara kita mengukurnya agar tetap fair? Di sini ada 3 metode yang kita bisa komunikasi. The first one is penilaian 360 derajat. Ini tuh metode yang sangat powerful karena kita tuh ngumpulin feedback dari berbagai pihak cara menyeluruh. Penilaiannya itu komprehensif, mulai dari top down, dari atasan, peer to peer, dari rekan kerja atau bawahan kalau ada. Nah, sampai feedback langsung dari pelanggan atau konsumen. Jadi, it gives us a holistic view of someone's soft performance. Nah, yang kedua, kita juga butuh yang namanya self-assessment. Kita kasih ruang buat karyawan untuk mengevaluasi kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu bagus banget untuk self-reflection and development. Nah, aspek yang dinilai itu biasanya mencakup work discipline, teamwork, quality of work, hingga bagaimana communication skill mereka di tempat kerja. Nah, yang ketiga, itu ada penilaian berbasis tujuan atau management by objective. Nah, metode ini tuh strictly fokus, jadi pada pencapaian target yang emang udah set up dari awal. So, it's very clear and transparent. Nah, metode-metode tadi ini berjalan efektif. Ada 4 karakteristik utama yang wajib dipenuhi ini. Nah, yang pertama itu ada objektivitas keadilan, yaitu penilaian harus benar-benar objektif and fair untuk seluruh elemen karyawan, tanpa adanya bias. Yang kedua, itu harus transparan dan akuntabilitas. Prosesnya itu harus transparan and accountable demi membangun trust atau kepercayaan di dalam tim. Nah, yang ketiga itu berbasis data dan terstruktur. Kita tuh nggak bisa pakai asumsi atau perasaan. We need data untuk ngedukung penilaian dengan indikator yang measurable. Nah, yang keempat itu mendorong mengembangkan profesional dan mindset utamanya itu adalah assessment yang baik.
harus mampu menstimulus karyawan untuk terus grow, learn, dan berkembang. Oke, slide berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dan tujuan dari performance appraisal atau penilaian prestasi kerja. Teman-teman, menurut kalian, mengapa perusahaan perlu melakukan yang namanya penilaian prestasi kerja terhadap karyawannya? Nah, penilaian prestasi kerja memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan karena perusahaan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap karyawannya. Yang kedua, menjadi dasar dalam pemberian bonus, kompensasi, maupun penghargaan. Ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan promosi, mutasi, atau pengembangan karir karyawan. Selain itu, hasil penilaian juga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun tujuan utama penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui sejauh mana sih karyawan mampu mencapai target dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya penilaian yang objektif, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mendukung tercapainya organizational goals atau tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Setelah mengetahui manfaat dan tujuannya, sekarang kita akan membahas indikator-indikator penilaian prestasi kerja. Dalam proses penilaian, perusahaan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara menyeluruh. Indikator tersebut meliputi kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, termasuk pengetahuan teknis yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan juga menilai aspek soft skill seperti kepercayaan diri, kemampuan menyesuaikan diri, komunikasi antar karyawan, kerjasama tim, dan kemampuan menyampaikan ide. Indikator lainnya adalah kemampuan mengatur pekerjaan, kepemimpinan, kemampuan mengembangkan diri, serta disiplin. Sebagai contoh, seorang karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bekerja sama dalam tim, dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, tentu akan memperoleh penilaian yang lebih baik, kan? Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut digunakan agar proses penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif dan akurat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ringkasan kinerja dan kesimpulan. Ringkasan kinerja yang pertama yaitu prestasi kerja menunjukkan tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, penilaian prestasi kerja membantu perusahaan mengukur, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja karyawan. Yang ketiga, penilaian yang objektif dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan efektivitas organisasi. Yang keempat, hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait promosi, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karir. Jadi kesimpulannya, bahwa penilaian prestasi kerja memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penilaian yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan indikator yang jelas dapat membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat serta mendorong karyawan untuk terus berkembang. Dengan demikian, penilaian presentasi kerja tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bagi kemajuan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.